What's up guys, lanjut lagi kita, Wudong Qiankun. Saya tidak dapat menerima hadiah itu, kata Lindong tanpa sadar tersenyum sebelum perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ke arah langit utara saat bergumam di dalam hatinya, Lin Langtian, waktu 2 tahun hampir habis, kali ini aku akan lihat apa kamu masih layak bertindak sombong di depanku. Keesokan harinya, Lindong nampak duduk bersila di atas sebuah batu besar di puncak gunung dengan mata tertutup sementara Yuandu yang kuat berkumpul di sekujur tubuhnya. Saat energi Yuan ini menyentuh tubuhnya, mereka akan benar-benar dilahap oleh kekuatan melahap sebelum diubah menjadi energi Yuan yang melonjak dan mengalir di tubuhnya. Penyerapan ini berlangsung selama hampir 2 jam sebelum Lindong membuka matanya. Tanpa menoleh, dia bertanya dengan nada acuh tak acuh saat mendengar suara langkah mendekati di belakangnya, apakah semuanya sudah siap? Kata Lindong. Mungkinkah masih ada seseorang di wilayah besar yang berani tidak mematuhi perintah Tuan Muda Lindong? Kata sebuah suara lembut menjawab dari belakangnya. Lindong sedikit terkejut saat mendengar suara lembut yang akrab itu, ternyata Nona Muqian, untuk masalah kecil semacam ini, pelayan manapun bisa datang untuk mengantarkannya, tidak perlu sampai Nona Muqian yang mengantarnya, kata Lindong tersenyum saat melihat keindahan di belakangnya. Ada 2 juta pil Yuan murni di sini, jumlah ini bukan masalah kecil bahkan untuk Sekte Iblis Besar, tetapi dengan layanan Tuan Muda Lindong kali ini, hadiah kecil ini tidak layak, kata Muqian mengangkat tas Qiankun hitam keunguan di tangannya dan tersenyum manis. Itu hanya dendam antara aku dan Sekte Boneka, aku akan dengan santai menerima hadiah ini, kata Lindong menerima tas Qiankun dan menyimpannya. Apa Tuan Muda Lindong benar-benar berencana untuk meninggalkan wilayah besar? Dengan popularitasmu saat ini di wilayah besar, kamu hanya perlu melambaikan tangan untuk mengumpulkan sejumlah besar orang dan menjadi kepala, kata Muqian dengan lembut. Aku tidak tertarik menjadi seorang ketua, apalagi jika aku benar-benar melakukannya, yang akan khawatir adalah Sekte Iblis Besar kan, kata Lindong menggelengkan kepalanya dengan nada bercanda. Tuan Muda Lindong sangat kuat, jika itu terjadi, Sekte Iblis Besarku hanya akan menyerah, aku percaya kami akan mendapatkan manfaat yang lebih besar jika mengikuti di sisi Tuan Muda Lindong, kata Muqian tersenyum manis, sangat memikat. Lindong hanya tersenyum sebelum sekali lagi melihat ke arah langit utara, itu adalah arah di mana klan Lin berada. Jika tebakanku tidak salah, Tuan Muda Lindong seharusnya ikut serta dalam pertemuan klan Lin bukan? Tanya Muqian dengan lembut ketika dia melihat tatapan Lindong. Dikabarkan bahwa kepala klan Lin memiliki kekuatan manifestasi lanjutan, pasti ada banyak bakat tersembunyi di klan Lin, kata Muqian dengan lembut. Lindong dengan ringan menganggukkan kepalanya. Klan Lin penuh orang berbakat, terutama Lin Langtian yang sangat berbakat, bahkan di seluruh generasi muda Kekaisaran Yan, orang-orang yang dapat menyaingi dia dapat dikatakan sebagai eksistensi yang langka, pasti akan ada pertempuran sengit ketika Tuan Muda Lindong maju untuk berpartisipasi dalam pertemuan klan Lin, kata Muqian. Mengapa? Apakah nonamu percaya bahwa aku bukan tandingan Lin Langtian? Tanya Lindong sedikit tersenyum. Bahkan Tengsa tewas di tanganmu, bagaimana mungkin saya berani meragukan kekuatan Tuan Muda Lindong? Saya hanya ingin mengingatkan Tuan Muda Lindong bahwa kamu mungkin akan menghadapi banyak rintangan dalam pertemuan klan, karena begitu, mengapa tidak tinggal di sini dan membuat rencana besar, kata Muqian tersenyum lembut. Tempat ini tidak bisa menahan hatiku, aku tidak pernah takut pada siapapun dalam perjalananku, tidak masalah jika Lin Langtian adalah jenius ternama, tapi kali ini, saya akan membuatnya membayar harga yang sebenarnya, kata Lindong dengan suara yang dalam. Setelah itu dia bersiul dan harimau Xiaoyan terbang menuju ke arahnya. Nonamu, sebelum aku pergi, atas permintaanku, tolong minta Sekte Iblis Besar untuk menjaga dojo elang di kota elang, di masa depan, jika ada kesempatan, saya pasti akan membalas budi ini, sampai ketemu lagi, kata Lindong mendarat di punggung Xiaoyan dan menangkupkan tangannya, Xiaoyan mengepakkan sayapnya dan melesat ke langit. Muqian dengan lembut menghela nafas saat melihat Lindong pergi. Lupakan saja, ambisinya tidak ada di sini, dan tidak ada yang bisa mengikatnya. Bakat dan kemampuan Lindong ini menempati urutan pertama di antara semua orang yang saya temui selama bertahun-tahun, bahkan dibandingkan dengan jenius Lin Langtian, dia tidak akan kalah. Kirim beberapa orang untuk mengurus dojo elang, kita harus menerima bantuannya di masa depan.
kata Mulei berjalan keluar sambil menatap tempat Lindong menghilang dan menghela nafas. Muqian perlahan menganggukkan kepalanya saat matanya yang indah menatap langit tempat Lindong menghilang. Dia tahu bahwa pertarungan sengit sebentar lagi akan mengguncang seluruh kerajaan Yan besar. Pertarungan ini akan membuat semua orang tahu siapa sebenarnya sosok jenius paling berharga di klan Lin. Di langit yang jauh, nampak Lindong duduk di punggung Xiaoyan saat ia melirik hutan lebat di bawahnya. "Lindong, apa kamu berencana langsung kembali ke kota Yan?" tanya Xiao Dao yang muncul di bahu Lindong. "Hanya ada 4 bulan tersisa sebelum pertemuan klan Lin. Aku yakin ayahku dan lainnya akan pergi beberapa bulan sebelumnya. Jika kita pergi ke kota Yan sekarang, kita tidak akan bertemu dengan mereka," kata Lindong. "Berdasarkan kecepatan kita saat ini akan membutuhkan waktu paling lama 1 bulan untuk mencapai klan Lin. Dalam 3 bulan tersisa aku berencana untuk berlatih," kata Lindong. Dia tahu bahwa kali ini, Lin Xiao, Lin Zentian dan lainnya semua akan menuju ke pertemuan klan Lin meski mereka tahu bahwa mereka kemungkinan besar akan diejek dan dipandang rendah, namun mereka tetap memilih untuk pergi. Itu karena mereka percaya bahwa kali ini, mereka akan dapat mengangkat dada mereka dalam pertemuan klan dan menunjuk orang yang paling berbakat di arena dan memberitahu orang lain bahwa dia berasal dari klan Lin. Karena itu Lindong tahu bahwa dia memikul harapan yang berat, dan dia tidak bisa mengecewakan mereka. "Kamu baru saja membuat terobosan. Karena itu sangat sulit bagimu untuk melakukan terobosan lagi dalam waktu singkat," kata Xiao Dao. "Aku ingin melatih tubuh guntur matahari besar, apa kamu tahu caranya?" tanya Lindong menoleh ke Xiao Dao. Saat ini dia telah mencapai puncak tubuh guntur hijau, namun dia belum maju ke langkah terakhir yang juga merupakan yang paling kuat, tubuh guntur matahari besar. Jika dia berhasil menguasainya, kekuatan fisiknya akan meningkat sekali lagi. Mendengar itu mata Xiao Dao menjadi semakin serius. Sudah sangat sulit untuk melatih tubuh guntur hijau, apalagi yang terakhir. Xiao Dao merenung sejenak sebelum bicara. "Meskipun sangat sulit, pasti ada caranya, namun kamu harus menderita." Lindong menghela nafas lega saat mendengar itu, senyum kecil muncul di wajahnya. "Selama nyawaku masih ada, aku tidak akan takut bahkan segunung pisau menyerangku," kata Lindong dengan kilatan melintas di matanya. Xiao Dao merentangkan tangannya saat mendengar itu. "Karena kamu bersikeras, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi, namun caraku membutuhkan beberapa barang," kata Xiao Dao. "Barang apa itu?" tanya Lindong terkejut. 5 jenis inti darah binatang iblis, dan kekuatan binatang iblis ini semuanya harus telah mencapai rana manifestasi, kata Xiao Dao. 5 jenis inti darah binatang iblis rana manifestasi, seru Lindong terkejut. Itu artinya dia perlu membunuh 5 binatang iblis rana manifestasi sebelum dia bisa mengumpulkan semuanya. Pikir Lindong, tubuh fisikmu sudah cukup kuat, dan inti darah binatang itu akan meningkatkan penguatan tubuh fisikmu. Setelah semua bahan terkumpul, aku akan membangun formasi untuk mencuci tulang dan darahmu menggunakan kekuatan formasi sampai kamu mencapai tubuh guntur matahari besar, kata Xiao Dao. Tapi, darah binatang iblis manifestasi ini tidak mudah didapat, kata Lindong. Bukankah ada satu di sini? Ambil darah harimau bodoh ini, kata Xiao Dao. Harimau Xiaoyan yang saat ini terbang segera meraung marah ketika mendengar kata Xiao Dao. Ekor pitonnya segera menembakkan chi dingin ke arah Xiao Dao. Lindong tak berdaya menggelengkan kepalanya saat melihat itu. Dia berpikir sejenak sebelum berbicara. Meskipun darah binatang manifestasi sulit didapat, bukan tidak mungkin mengingat kekuatanku saat ini. Kebetulan keranaga kuno tak jauh dari sini. Kita akan langsung berurusan dengan binatang ini terlebih dulu, kata Lindong. Kita memiliki waktu yang sulit dengan binatang itu sebelumnya, saatnya untuk membayar kembali hutang ini, kata Xiao Dao. Di tanah kuno, Lindong perlahan turun di atas lembah besar dan menatap ke dalam lembah, di mana sosok keranaga kuno samar-samar terlihat. Lindong melambaikan tangannya, di bawah kendalinya, sebuah batu gunung besar dengan kejam turun dan menabrak kera itu. Raungan keras terdengar ketika batu besar menghantamnya, suara langka yang dipenuhi dengan kekejaman segera terdengar di lembah. Menyebabkan seluruh tanah bergetar, ketika kera naga kuno sekali lagi muncul dalam pandangan Lindong. Kera itu sama ganasnya seperti sebelumnya, kata Lindong tersenyum saat menatap kera naga kuno yang mengeluarkan raungan kemarahan. Tanpa niat untuk mundur, kakinya mendorong tanah dan tubuhnya langsung melesat ke arah kera naga kuno. Mengingat kekuatannya saat ini, dia memiliki keyakinan dalam menghadapi kera naga kuno secara langsung.
Saat Lindong menyerbu ke lembah, seluruh tanah kuno mulai bergetar. Suara keras yang menghancurkan langit terus-menerus menggelegar dari lembah seperti guntur yang mengamuk, menyebabkan banyak binatang iblis lainnya menggigil pada serangan yang gila. Ada juga beberapa orang yang datang untuk mencari harta karun dan berburu binatang iblis. Mereka juga begitu dikejutkan oleh suara keras dan melihat ke tempat yang lebih dalam di mana kera naga kuno berada. Hal ini menyebabkan mereka menjadi agak heran, siapakah yang sebenarnya telah berani membuat kera naga kuno marah. Gangguan berlangsung selama setengah jam sebelum auman kera naga kuno perlahan menghilang. Seluruh tanah kuno sekali lagi menjadi sunyi. Banyak tatapan yang menatap kosong ke kedalaman dan tiba-tiba melihat cahaya merah terbang keluar dan melesat ke langit. Beberapa suara percakapan segera muncul. Siapa itu? Aura yang sangat kuat. Binatang iblis itu sangat akrab. Itu harimau peliharaan Lindong. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah gangguan sebelumnya disebabkan oleh Lindong? Tidak lama kemudian, mereka dengan cepat berlari ke kedalaman. Namun saat mereka memasuki lembah, mereka hanya bisa menatap mayat kera naga kuno yang terbaring di tanah. Setelah mendapatkan darah kera naga kuno, Lindong bergegas menuju pegunungan lain, Pegunungan Awan Setan. Di dalam pegunungan ini ada binatang iblis tahap manifestasi awal, disebut macan tutul angin awan iblis. Macan tutul angin awan iblis ini juga memiliki reputasi yang luar biasa ganas setelah membunuh banyak orang, namun setelah pertempuran sengit dengan Lindong, pada akhirnya darah esensinya juga benar-benar diambil. Pada hari berikutnya, Lindong berkeliling, selama binatang iblis manifestasi muncul, dia akan bergegas dan membunuhnya dan mengumpulkan inti darahnya. Di bawah pembunuhan beruntun ini, seluruh wilayah besar sekali lagi gempar. Berita bahwa Lindong telah membunuh kera naga kuno dengan cepat menyebar. Hal ini tidak diragukan lagi menyebabkan orang lain menghubungkan masalah menghilangnya beberapa binatang manifestasi lainnya dengannya. Sementara banyak orang menebak niat Lindong. Total ada 5 binatang manifestasi telah mati di tangan Lindong selama seminggu. Selain itu, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa di antara 5 binatang ini, sebenarnya ada satu yang telah mencapai manifestasi tingkat lanjut yang mengerikan. Binatang itu adalah naga iblis es. Dikabarkan bahwa 2 praktisi tahap manifestasi awal puncak telah kehilangan nyawa mereka karena cakar naga iblis es membuat reputasi naga iblis es menjadi terkenal. Namun, apa yang mengejutkan banyak orang bahwa binatang iblis yang tak tertandingi ini bahkan masuk dalam perburuan Lindong. Sementara banyak tempat disibukkan dengan berita kematian binatang manifestasi, Lindong tengah duduk bersila jauh di dalam pegunungan. Setelah membuka matanya, Lindong melambaikan tangannya dan 5 bola inti darah perlahan melayang di depannya. "Xiao Dao, bisakah kita mulai?" kata Lindong sambil menatap 5 bola darah esensi di depannya. Xiao Dao muncul di bahu Lindong dan memeriksa 5 bola darah dengan sungguh-sungguh sebelum menganggukkan kepalanya. "Semua sudah siap, selanjutnya, kita akan melihat apakah kamu dapat mengandalkan kekuatan darah esensi ini untuk sepenuhnya menguasai tubuh guntur matahari besar," kata Xiao Dao. Tubuhnya melayang di udara di antara 5 gumpalan darah sebelum melambaikan tangannya dan tas Qian Kun terbang keluar dari penyimpanan Lindong. Darah esensi binatang iblis ini sifatnya sangat kejam. Meskipun kamu memiliki perlindungan dari simbol leluhur pelahap, tapi kamu masih tidak akan dapat memaksimalkan transformasi tulangmu kecuali darah esensi menyatu secara menyeluruh di dalam tubuhmu, jadi kamu harus mengandalkan kekuatan formasi, kata Xiao Dao. Setelah itu dia melambaikan tangannya dan ribuan pil yuan murni terbang keluar dari tas Qian Kun dan melayang di udara. Setelah selesai, tatapan Xiao Dao beralih ke 5 gumpalan darah, cakarnya terus melambai mengumpulkan 5 gumpalan darah iblis menjadi formasi kecil yang melesat ke jantung formasi besar. Seluruh formasi dihidupkan kembali dengan tambahan darah iblis saat mengeluarkan suara mendengung dan sinar cahaya ditembakkan ke arah ke-5 gumpalan darah iblis. Di bawah kekuatan energi dari pil yuan murni dan pil nirvana, 5 gumpalan darah iblis mendidih selama setengah jam. Tiba-tiba, darah iblis berdenyut dan seberkas cahaya merah menyala mengalir darinya seperti pilar. "Lindong, bersiaplah, proses menempa tubuhmu dengan darah iblis ini akan sangat menyakitkan, bertahanlah," kata Xiao Dao berteriak dengan wajah serius saat dia menatap sinar merah yang meluncur ke arah Lindong.
Lindong mengangguk dengan sungguh-sungguh dan menghirup udara dingin sebelum sinar cahaya menghantam tubuhnya menyebabkan semua kulitnya mengeluarkan suara bergetar yang samar, sensasi mendidih yang intens dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya ketika cahaya merah membakar tubuhnya, rasa sakit yang tak tertahankan datang tanpa henti seperti gelombang pasang menyebar ke setiap tubuhnya. Di bawah rasa sakit yang membakar, Lindong samar-samar bisa melihat bahwa semua otot dan tulangnya menjadi lebih padat. Selain itu yang paling mengejutkan Lindong adalah aliran dingin yang sebenarnya dipaksa keluar dari otot dan tulangnya oleh cahaya merah. Kamu terlalu banyak menyerap Qi dingin saat kamu berada di celah yin hitam yang misterius. Meskipun sebagian besar telah dimakan, masih banyak rasa dingin yang tersisa di tubuhmu. Jika dibiarkan itu akan menimbulkan korosi pada tubuhmu, kata Xiaodao. Lindong mengerutkan keningnya dan mengangguk saat mendengar itu. Dia tak mengira Qi dingin hitam yang dia serap selama di jurang hitam akan meninggalkan ancaman tersisa baginya. Pembakaran dengan api ini akan memakan waktu. Selama periode pelatihan ini, kamu harus menahan rasa sakit yang membakar. Jika kamu berhasil, kamu akan menguasai tubuh guntur matahari besar, kata Xiaodao. Lindong perlahan mengangguk sementara keringat dingin yang terus jatuh dari dahinya menguap dalam sekejap di bawah panasnya cahaya api merah. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.